Nak, nak. Dia ada dia. Dia punya dia. Tahu dia ada mulai. Dia. Masih longgar Pak, mangga mendekat Pak. Tadi nggak ada dia padanya. Ngantuk kelihatan nanti. Jadi kadangnya nanti dulu. Dekat dulu. Kajen. Masalah. Harap baik. Hampura ke Ibu Ustadz, Bapak-bapak, para kesepuhan, para imam, para Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal wali Allah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung Danu Masuri bin Sastra Pawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sutarmo Pintarmo Karya wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati Desa Sadahayu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak Imam Masjid Jami Munawwarah, Bapak mantan lurah, para imam, para ustadz, para kesepuhan, bapak-bapak sadayana, alhamdulillah. Dina penting iya urang sadayana tiasa dikumpulkan ku Allah, ditundukkan nafsu orang sadayana ku Allah, sehingga iman orang senantiasa mengantarkan orang sadayana tiasa ngumpul ngariung dina majelis ilmu. Alhamdulillah nepi dina malam ke 20 nggih Pak nggih. Alhamdulillah sudah malam 20 Allah memberikan kita karunia yang insya Allah semoga dengan karunia itu menjadikan kita semakin iman takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan orang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumaberna ke orang sadayana, sehingga semoga orang sadayana senantiasa menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa menempatkan kesempurnaan iman di dalam dada kita, hati kita, dengan disertai dengan benderangnya cahaya ma'rifat yang masuk ke dalam sanubari hati kita, yang mana dari malam pertama sampai dengan malam ke-19 tadi malam, insya Allah semoga Allah mengkokohkan kepada kita tentang hakikat Islam, hakikat rukun iman, yang mana tadi malam sudah disempurnakan dengan iman atau penjelasan terkait dengan 20 sifat wajib bagi Allah. Alhamdulillah, semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah
sehingga kita semakin terbuka hati kita untuk menerima dinul haq yang insya Allah akan menjadikan hati kita semakin diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam ini menginjak kepada materi yang sangat penting, yang pokok, yang merupakan bagian yang sangat fundamental, sehingga harapannya malam ini Allah memberikan kita cahaya ilmunya berkaitan dengan zikir yang akan mampu membawa hati kita untuk bisa ma'rifat kepada Allah. Zikir apakah yang akan menjadikan tali rohaniyah kita selalu nyambung kepada Allah? Mari kita sama-sama membedah makalah bab 32, yaitu zikir merupakan jalan terdekat menuju kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikidz dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka 'an wujudi dzikrihi asaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi fa'asa an yarfa'aka min dzikrihi ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrim ma'a wujudi yaqadati wa min dzikrim ma'a wujudi yaqadatin ila dzikri ma'a wujudi khudurin wa min dzikri ma'a wujudi khudurin ila dzikrim ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkuri wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang artinya, jangan kamu tinggalkan zikir karena ketiadaan hatimu hadir bersama-sama Allah di dalam zikir itu. Jangan kamu tinggalkan zikir karena ketiadaan hatimu hadir bersama-sama Allah di dalam zikir itu. Ini pembukaan awalnya itu maknanya, meskipun mangga alhamdulillah pas baru mulai. Jangan kamu tinggalkan zikir karena ketiadaan hatimu hadir bersama-sama Allah di dalam zikir itu. Meskipun zikir kita, mungkin hati kita masih sering lalai terhadap Allah, Pak. Ya, tetap jangan kau tinggalkan zikir lisan. Ya. Sebab sesungguhnya kelalaianmu kepada Allah dengan tidak adanya zikir kepadanya itu lebih berbahaya daripada kelalaianmu kepada Allah dengan masih adanya zikir kepadanya. Jadi orang yang lisannya basah, bibirnya basah dengan zikir, meskipun hatinya masih keadaan lalai terhadap Allah, itu jauh lebih mulia dibanding orang yang tidak berzikir sama sekali. Meskipun kelalaianmu kepada Allah dengan tidak adanya zikir kepadanya itu lebih berbahaya daripada kelalaianmu kepada Allah dengan masih adanya zikir kepadanya. Jadi meskipun lisan kita basah dengan zikir, itu jauh lebih baik meskipun hati kita bisa dikatakan masih sering lalai dalam zikir itu. Bagaimana dikatakan lalai dalam zikir? Lisan kita mengucap astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, tetapi rohaniyah kita masih menghadap terhadap makhluk. Siapa makhluk? Dirinya sendiri. Ingatnya kepada Allah masih belum disertai dengan kesadaran iman yang sejati. Nah, kita lanjut agar lebih jelas. Semoga Allah menaikkan kamu dari zikir yang disertai kelalaian menuju kepada zikir yang disertai kesadaran. Nah, semoga Allah menaikkan kamu dari zikir yang disertai kelalaian, ya, zikir yang lain tadi, ya, meskipun tadi zikir tapi masih lalai, semoga Allah menaikkan kepada zikir yang disertai dengan kesadaran.
Nah, ini kuncinya, Pak. Dan dari zikir yang disertai kesadaran menuju kepada zikir yang disertai kehadiran hati kepadanya. Setelah zikir sadar, zikir kehadiran hati kepadanya. Dan dari zikir yang disertai kehadiran hati kepadanya menuju kepada zikir yang disertai adanya keghaiban dari selain yang telah disebut, yaitu Allah. Dan tidaklah yang demikian itu bagi Allah sukar. Kita baca terus penjelasannya. Zikir adalah jalan yang paling dekat menuju kepada Allah. Zikir itu merupakan simbol adanya sifat kewalian. Beda nih Pak ya, antara calon kekasih Allah dengan orang yang masih awam. Ya, beda Pak. Bedanya kata Allah, zikir itu merupakan simbol adanya sifat kewalian. Berarti kunci. Ya. Maka setiap orang jangan melupakan zikir. Lakukanlah zikir dengan menghadirkan hati kepada Allah. Hilangkan kesibukan hati yang menuju kepada selain Dia. Hilangkan kesibukan hati yang menuju kepada selain Dia. Termasuk diri kita. Ya. Selain Dia kan siapa ya? Diri kita. Ya. Jangan tinggalkan zikir yang hanya karena tidak bisa mengingat Dia dalam zikir. Ya, meskipun tidak ingat Allah dalam zikir, tetap jangan kau tinggalkan. Sungguh lebih berbahaya kelalaiannya yang tidak disertai dengan zikir daripada kelalaian yang masih disertai dengan zikir. Berarti kelalaian dalam orang yang masih berzikir itu lebih aman daripada orang yang lalai dalam keadaan tidak berzikir. Dengan begitu kita bisa berharap agar zikir kita selalu meningkat terus hingga mencapai kepada suatu keadaan di mana zikir itu akan keluar tanpa disengaja. Kalau sudah mencapai tingkat yang demikian, maka hanya Allah lah yang ada di dalam setiap gerak anggota badannya. Firman Allah Al-Baqarah 152, "Fadkuruni adzkurkum," karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Al-Quran Surat Al-Ahzab 41, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Di dalam hadis kursi Allah berfirman, "Aku selalu menuruti sangkaan hambaku kepadaku, dan aku selalu menyertai ketika dia berzikir kepadaku. Jika dia berzikir kepadaku di dalam jiwanya, aku pun mengingatnya di dalam zatku. Dan jika dia ingat kepadaku di tempat ramai, aku mengingatnya di tempat ramai yang lebih baik daripadanya. Jika dia mendekat kepadaku sejengkal, aku pun akan mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, aku pun akan mendekat daripadanya satu depa. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepada dia dengan berlari cepat." Kemudian diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Perbanyaklah zikir kepada Allah hingga orang-orang mengatakan gila." Subhanallah. Dari banyak hadis dan firman Allah itu, maka sebaiknya bagi setiap orang supaya berbanyak zikir dalam setiap keadaannya. Nanti akan ketemu Pak, kok bisa dikatakan gila gitu ya. Karena sering kami mengatakan dalam hidupnya ayam itu sudah bukan ayam lagi, tetapi hidupnya Allah ya. Itu Pak ya, zikir seperti itu ya. Orang lain mungkin mengatakan gila Pak ya, mesam mesem ya, ada istri melenggut mesam mesem ya. Maksudnya disawang Allahnya bukan makhluknya ya. Saking seperti itunya mahabbahnya kepada Allah. Maka dalam bab zikir ini izinkan kita membuka tentang rahasia zikir, yang mana zikir itu ada 3-4 tingkatan, ada 4 ya. Tingkatan yang pertama sudah disebutkan di awal tadi, yaitu zikir yang pertama adalah zikir jahar, zikir yang dikeraskan. Saya dan panjenengan sering melakukan zikir ini. Teruskan itu. Kata makalah tadi, meskipun
hati kita masih sering lalai ya Pak nggih. La ilaha illallah, ingat tumpeng la ilaha illallah, wis nyawang mendoan di depannya wis. Ya. Nggak apa-apa, itu jauh lebih baik daripada hatimu yang sedang tidak berzikir ya. Tetapi zikir la ilaha illallah atau yang masih jahar itu zikir yang masih menyebut nama Allah. Zikir yang masih berlafaz. Zikir yang kebanyakan masih berhenti di lisan, ya, di kerongkongan. Karena apa? Kebanyakan kita belum mengetahui ilmu. Ilmu bagaimana zikir lisan itu bisa sampai kepada Allah. Ya, jadi zikir yang jahar ini akan menghasilkan tingkatan tauhid yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Hatimu akan mulai meyakini Tuhan yang esa, ya, yang bernama Allah. Tetapi rohaniyah kita masih dalam keadaan berpotensi lalai. Ya. Buktinya apa? Pasti merasa dirinya yang masih berzikir. Ya. Tidak menyadari zikirnya itu karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kami namakan zikirnya masih lalai, termasuk nyawang dirinya makhluk yang berperan. Ini biasanya zikirnya orang awam, ya. Sehingga tauhidnya la ilaha illallah. Ya, Allahnya itu baru dikenal sebatas nama. Kalau sebatas nama itu berarti belum pernah mengetahui zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya. Tidak mengetahui ilmu tentang itu, apalagi membuktikannya. Ya. Kelompok la ilaha illallah, tauhid la ilaha illallah, di sini Allahnya dalam keyakinannya itu jauh. Ya Pak nggih. Jauh. Sampai-sampai digambarkan di atas arsana. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan beliau atau Allah itu bersinggasana di sana. Ada yang berfaham seperti itu. Saking Allahnya itu masih sangat jauh. Ya. Sehingga zikirnya itu menyebut nama Allah. Ya, hanya sebatas menyebut nama Allah. Ini sudah bagus Pak, ya, daripada orang yang tidak berzikir. Maka teruskan itu, jangan pernah berhenti. Karena bisa jadi dengan pintu itu Allah akan menaikkanmu ke dalam zikir tingkat kedua, ya, yaitu zikir sir atau zikir khafi, zikir yang di dalam hati, yang lembut, ya, di batin Pak, ya. Jadi jaharnya itu di dalam hati, ya. Berbunyi lafal la ilaha illallah, istighfar atau apapun, atau subhanallah atau akbar. Nah, di zikir yang tingkat 2 ini, zikir khafi atau batin ini, hatinya masih, ya, sudah mulai bagus Pak, ya. Sudah mulai merasakan huwallah, ya. Sudah mulai mengingat huwallah, ya. Ibaratnya itu tauhidnya itu sudah, jika diasah terus zikir ini di dalam hatinya, baik dalam jalan, dalam makan, nggak mungkin dalam bekerja sambil ngomong la ilaha illallah, nggak mungkin Pak, ya. Ya, biasanya kalau jahar itu pas tahlilan, habis sholat lah gitu nih Pak, ya. Nggak mungkin kalau pas macul sambil la ilaha illallah, ya, ya. Capek manten, ya, benar. Tetapi bagi orang yang dinaikkan zikirnya, itu akan dilatihnya oleh Allah. Dalam makan hatinya berzikir la ilaha illallah, atau minimal Allah. Ada teman-teman thariqah, jalur thariqah baik Naksabandiyah dan sebagainya, itu beliau itu menerapkan zikir keluar masuk nafas. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, gitu terus Pak. Sehingga zikir yang di dalam hati, yang di batin hu Allah, atau bentuknya apapun, bisa subhanallah dan sebagainya, itu harus diamalkan di dalam gerakan setiap hari, ya. Semampunya, seingatnya, ya. Di dalam seperti ini, sambil engkau berzikir, sambil mendengarkan tausiah, engkau tetap berzikir Allah. Itu bagus Pak.
Berarti ada peningkatan hati kita, tidak hanya pada saat momen tertentu, pas habis sholat atau pas tahlilan, tetapi sudah mulai meningkatkan ingin. Ya. Bisa menggunakan tasbih boleh, enggak menggunakan tasbih pun juga enggak apa-apa, jangan fanatik yang penting ya. Kalau enggak pakai tasbih enggak sah, nah itu enggak pas ya Pak nggih. Malah bisa jadi kalau pakai tasbih, kalau engkau tidak menguasai dirimu bisa riya, hati-hati. Ya. Kecuali dirimu sudah bisa menguasai nafsumu, enggak apa-apa pakai tasbih. Ya. Mulia malah. Tasbih hatinya apalagi. Ya. Jadi zikir yang tingkat 2 ini terus kita gelorakan Pak. Ya satu tadi gelorakan ketika momen tahlilan, momen habis sholat ya. Ya itu bagus terus kan ya. Ditambah zikir yang kedua ini adalah zikir khafi. Hatimu menyebut nama Allah, menyebut asma Allah, bisa berupa ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus ya. Apapun Pak ya. Karena Allah itu namanya banyak ya Bang ya. Sifatnya banyak ya, namanya banyak ya, 99 nama kan. Jadi bebas kita mau pakai yang mana. Ya, tetapi tolong ya, pesan saya cuma satu. Jangan digunakan untuk ya, urusan ke dunia. Ya Allah tuh Rahman Rahim Pak, menyebut namanya ya Malik. apa? Yang Rojak. ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak diberek Pak. Rahman Rahim Allah Pak. Tapi pengennya ditunaikan di dunia. Ya itu Pak. Jadi kita harus ada bedanya di antara orang-orang am yang menerapkan zikir khafi ini. Terapkanlah zikir khafi yang sudah terbebas dari kepentingan selain Allah. Kalau niatnya membersihkan hati nggak apa-apa. Mending ya. Membersihkan hati, membersihkan penyakit hati, membersihkan kotoran-kotoran selain Allah di dalam hati, bagus. Dan teman-teman Thariqah itu melakukan seperti ini Pak. Orang-orang di Thariqah itu ya, beliau sampai dalam jalannya, dalam makannya, khofinya itu terus berdetak ya, Allah, 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 Allah. Dan itulah sifat kewalian tadi kan disampaikan tadi nggih. Sifat kewalian itu simbol sifat kewalian. Simbol adanya sifat kewalian. Ya. Zikir sir atau zikir khafi ini harus terus kita gelorakan semampu kita. Ya. Tetapi ini akan menjadikan dirimu masuk ke dalam tingkatan tauhid yang kedua. Ya. Yaitu tauhid la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain huwa, dia ya. Berarti dalam hatinya itu sudah mulai merasakan Allah dia itu berarti sudah mulai dekat, mulai kelihatan Pak, sudah enggak awang-awang lagi ya. Sudah cirinya dalam setiap amal ibadahnya, gerak-geriknya merasa diawasi. Cirinya ini Pak ya. Kita mau sombong merasa diawasi, kita mau ghibah merasa diawasi. Ini cirinya di level tingkat yang kedua ini. Kita mau berbuat dosa merasa diawasi nggak jadi gitu loh Pak ya. Karena zikir khafinya itu terus jalan ya. Mau marah nggak jadi, wong merasa diawasi. Tetapi Allahnya masih jauh, masih agak jauh, bukan jauh banget kayak tadi enggak. Sudah mulai remeng-remeng ya. Sudah mulai terbayangkan agak dekat gitu ya. Dirimu ya ada, Allahnya ada gitu. Masih ada dua sisi. Zikir yang seperti ini sangat bagus untuk membersihkan hati. Maka tingkatan Thariqah itu menggunakan zikir ini ya. Kalau boleh kami golongkan lagi yang zikir satu tadi, zikir syariat, zikir jahar. Itu akan menjadikan dirimu ke tauhid la ilaha illallah. Allahnya masih jauh sebatas nama. Kalau engkau tingkatkan menuju zikir khafi, itu akan menjadi zikir Thariqah, zikirnya hati ya. Kalau jahartan zikir lisan ya, zikir dohir ya. Kalau sudah masuk Thariqah, ini zikirnya sudah ada peningkatan Pak. Zikir hati, bergelar terus hatinya akan Allah, sehingga itu akan mampu melenyapkan penyakit-penyakit hati dalam diri kita dan membentengi ya. Fungsinya itu ya.
Maka coba terus latihkan di dalam hidup kita zikir sir ini. Agar hidup kita ini senantiasa selalu mengingat Allah zikran kasiran seperti Al-Ahzab 41 tadi. Ya, zikir yang sebanyak-banyaknya. Coba Pak, boleh bebas mau Allah, Allahu, Allahu, Allah, mau la ilaha illallah, mau subhanallah, mau ya Rahman ya Rahim, ya Fatah ya Razak ya. Tapi hatimu nggak boleh ya, selain Allah nggak boleh. Ya. Tolong. Karena apa Pak? Mohon maaf. Zikir 1 sama 2 tadi, zikir syariat sama thariqah tadi, zikir jahar atau khafi tadi, jika engkau istiqomahkan, mohon maaf, 40 hari selama 1000 kali, atau mungkin 100 hari selama 1.000.000 kali, semisal ya, selama bertahun, selama 5 tahun, dinaikkan lagi selama 10 tahun. Jika niatnya masih ada selain Allah, ya, itu akan menjadikan iman tauhidmu masih tercampuri syirik kepada Allah. Dan Allah akan memberikannya. Ya. Zikir ini jika diniatkan untuk keduniaan dikasih sama Allah. Diniatkan untuk kesaktian dikasih sama Allah Pak. Ya. Kalau nggak percaya buktikan. Ya. Engkau pengen bisa nyiduan jalma, bisa menyembuhkan jalma, ya. Bisa terbuka alam mukasafah jenengan. Jenengan akan masuk ke dalam akal alam mukasafah. Alam terbukanya keghaibannya makhluk. Ya. Kalau sudah ghaib kebuka, engkau akan masuk di dalam 3 alam. Bisa salah satunya, bisa bareng-bareng. 1 alam malakut. Ya, terbukanya alam kemalaikatan Pak. Ya. Engkau merasa dibimbing oleh Jibril, engkau merasa dibimbing oleh malaikat Mikail dan sebagainya. Dan yang kedua adalah alam jabarut, alam jin. Nah ini sing berbahaya Pak. Ya. Nah, terbuka alam jin, engkau bisa melihat jin, engkau bisa ketemu jin. Ya. Bahayanya apa? Jin itu bisa disambat Pak. 1 itu. Yang kedua, jin itu bisa menipu. Membo-membo wali Allah, kekasih Allah, guru kita. Ya. Bisa ngaku-ngaku Pak, bisa melalui mediator, bisa ketemu langsung, bisa melalui mimpi. Nah, jalannya itu. Ya. Jadi Allah itu ketika engkau terus mengamalkan zikir jahar dan sir ini, bahayanya itu di situ. Jika masih tercampuri niat-niat selain Allah, meskipun samar Pak, ya, samar banget. Ya. Niatnya itu samar banget, lembut sekali. Ya. Dengan lembut itu, sing lembut aja dikasih, apalagi yang nyata-nyata terang-terang niatnya pengen sakti ya, pengen bisa meramal masa depan, jadi punduh, jadi kiai yang bisa ngasih jimat rajah dan sebagainya. Maka laris manis Pak ya. Dunia itu kepegang kalau udah masuk situ Pak. Gimana enggak bisa nyembuhin orang ya kan? Bisa meramal, bisa melihat masa lalu, nyari barang yang hilang ya. Ketemunya di mana bisa gampang itu Pak. Karena apa? Sudah terbuka alam jabarut malakutnya. Bisa disambat di muntangan. Ya. Ketemu HP hilang, nanyakan di mana bisa. Kiai atau dukun ya sama aja. Ya. Sama-sama bantuan. Cuman ngiranya itu aman. Ya. Padahal itu adalah pengelulunya Gusti Allah. Ya. Hati-hatinya di situ Pak. Maka bagi kita semua yang sudah atau mungkin mengalami terbukanya alam mukasafah ini, karena kita sering menerapkan zikir jar dan sir masih ada tercampuri syirik, itu kalau sudah terlanjur ya tolong nanti tingkatkan ke zikir tingkat 3 biar aman. Ya. Karena untuk mencabutnya itu kekuasaan Allah ya, karena udah terlanjur dibuka gitu loh sama Allah teh. Yang ketiga, masuk ke alam lahut, terbukanya alam-alam kekasihnya Allah. Guru kita, para wali Allah ya, para nabi, para rasul ya. Bisa datang melalui mimpi, bisa datang secara ruhaniyahnya ya, karena beliau-beliau itu masih hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki. Di Al-Qur'an jelas ya. Jangan kau kira orang yang meninggal di jalan Allah mati, sesungguhnya mereka hidup dan mendapat rezeki Allah. Tetapi hidupnya di sini akan nyambung kepada orang yang terbuka alam lahut. Ya.
Tetapi bedanya kalau dengan jin, hati-hati, jin pun bisa membo-membo tadi ya, yang kekasih Allah ya. Bedanya Pak, yang paling ciri ya. Kalau kasih Allah itu tidak akan banyak ngomong. Cirinya itu tidak banyak ngomong. Cara ngasih pepatah itu paling 1-2 kata dok ya. Atau cuman melalui gerakan-gerakan atau melalui mimpi atau melalui senyuman dan sebagainya, isaroh ya. Itu kemungkinan besar adalah alam lahut ya. Izin Allah, atas izin Allah. Tetapi jika jin ya, cirinya jin itu kan dia harus membisikkan ya. Tugasnya jin atau setan kan membisikkan ya. Sehingga dia pasti banyak omong, Pak. Banyak omong ya. Tapi awalnya bagus. Menceramai, jazz ya. Ngaku sebagai gurunya para murid ya yang sudah meninggal, ngaku Pak ya. Sama suaranya sama, gaya bicaranya sama, wong dia mengikuti terus sih gerak-geriknya. Sukanya apa? Sukanya tempe mendoan tahu ya. Sukanya kopi tahu ya. Awalnya bagus, digiring menuju taat. Nah, wis percaya ya. Kan awalnya bagus, ngomongnya bagus yang taat ya. Nah, wis kadung percaya, akhirnya apa? Setiap omongan selanjutnya itu pasti akan diikuti. Ini tipuan yang sangat nyata di sini. Ya. Maka yang sudah banyak ngomong kayak gini tinggalkan aja. Ya. Apalagi sudah menyelipkan tentang bab kemusyrikan kepada Allah. Ya, hati-hati. Jadi alam mukasafah ini sangat berbahaya jika kita tidak berilmu. Jika kita tidak memegang teguh ilmu dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah keyakinan itu kuat di dalam hati kita, disampaikan seperti ini mental, Pak. Ya. Nanaonan gitu ya. Aing geus padung percaya gitu kan. Itu terserah panjenengan semuanya. Yang jelas kewajiban kami hanya menyampaikan. Ya. Kok nanti keceglong ya, tauhidnya itu urusan masing-masing ya. Cuman eman-eman kalau umat ini sampai terbawa ya. Kemunduran tauhid hanya gara-gara tipu daya yang sudah diingatkan sebelumnya ya. Maka ayo kita memohon kepada Allah agar waspada terhadap tipu daya ya. Itu tadi kalau kasih Allah itu nggak bakal banyak bicara. Kenapa? Beliau dalam kenikmatan di sana Pak, di alam lahutnya. Udah nggak ngurusi umat cek sebenarnya. Udah nggak ngurusi keduniaan, udah nggak ngurusi tempe bacem ya. Jeung naon ngurusi tempe bacem lah gitu ya. Udah nggak ngurusi Pak, sudah terputus yang adalah kenikmatan di alam lahutnya. Kalau orang yang sudah meninggal, yang masih belum menjadi kekasih Allah, masih ada dosa di alam barzah. Ada kesempatan untuk ditebus dosanya di situ, dibersihkan dosanya melalui 3 hal: anak soleh, ya, ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariyah. Itu harapannya masih membersihkan itu loh, sampai yaumil qiyamah itu loh. Sehingga yang memiliki kiamat itu dosa di alam barzah ini sudah harus beres harusnya. Maka jadi anak keturunan itu harus rajin-rajin sedekah untuk almarhumah. Ya, maka para kiai zaman dulu mengajarkan ngumpulkan banyak orang di 740 ya. Itu sebenarnya arahnya ke situ, Pak. Ya, diniatkan sedekah untuk almarhumah. Jangan kewalik malah tumpengnya untuk almarhum ya. Ya, tempenya untuk almarhum. Ya sudah nggak butuh, Pak. Ya. Tumpengnya untuk yang mendoakan, niat pahalanya dialirkan kepada almarhum mumah. Nah gitu nggih Pak nggih? Masuk akal nggak? Ya. Dalil akal dulu aja itu. Karena apa? Tidak mungkin almarhumah itu butuh tumpeng, itu nggak mungkin. Sing dibutuhkan pahala tumpengnya yang disedekahkan kepada yang ngaji ya. Syukur-syukur ke fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Jadi jangan sampai keyakinan kita kembali kepada animisme dinamisme ya. Ya, animisme dinamisme itu mirip seperti itu, Pak. Bahaya ya. Bahaya ya. Jadi kita harus ada bedanya orang yang bertauhid dengan orang yang masih dalam keadaan belum bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini dipertegas lagi malam ini Pak. Sebenarnya sudah sering kami singgung. Insya Allah semakin meneguhkan iman jenengan.
Jika zaman dulu ada pengendalinya, ya, berupa seorang kekasih Allah. Jadi nafsu-nafsu seperti itu, jin-jin seperti itu dikendalikan oleh kekasih Allah mudah, ya. Dan tidak mungkin memelesetkan umat itu nggak mungkin, ya, karena masih ada kekasihnya Allah, ya. Aman, terkendali Pak, dipakai alat untuk dakwah malah, ya. Untuk menyadarkan jamaah umat, ya. Tetapi ketika kekasih Allah sudah nggak ada, nah ini bahaya. Nafsu atau jin, ya, yang katanya nafsu itu pasti akan nagih janji, ya, cek Sunda nanti. Sing tauhidnya lemah, tak geret maning, ya. Hati-hati, ya, di situ. Siapapun yang tauhidnya lemah akan aku geret lagi. Silahkan waktu hidup bawa semuanya negara, ya, masuk ke tauhid. Tetapi ketika kekasih Allah itu sudah nggak ada, tak ambil lagi. Siapa yang tauhidnya lemah, aku sangat mudah untuk menipu, menghancurkan tauhidnya, ya. Karena apa? Tahu titik kelemahannya Pak, ya. Tahu titik kelemahannya. Dah, yang sudah biarkan berlalu. Yang penting ke depan kita harus membentengi akidah kita, iman kita, hati kita, ya, agar tidak tertipu daya lagi, dan ke depan kita semakin menata hati kita akan semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada malam ini kita masuk ke tingkatan 1 dan 2 dulu. Insya Allah besok malam masuk ke tingkatan 3 dan 4, ya. 1 dan 2 ini kita kaji terus, karena yang menjadikan kunci pokok itu di 3 dan 4 Pak, ya. 1, 2 ini penting, tetapi yang jauh lebih menjadikan ruh kita nyambung pada Allah itu di zikir 3 dan 4, ya. Itu. Jadi di zikir 1, 2 ini kami menceritakan tentang faedah dan bahayanya. Faedahnya itu bisa membersihkan hati, ya, sirnya, ya. Tetapi bahayanya jika diniatkan selain Allah bisa jadi senjata yang berbahaya, ya. Ya, ibarat Vicky pengen dagangan laris, ya wes gampang, sebut wae ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, ya. Allah Rahman Rahim kok Pak, ya. Tetapi rohaniamu justru malah semakin tebal cintamu terhadap dunia. Lah gitu toh. Allahnya di mana di hatimu, ya. Nggak salah, enggak salah. Itu untuk umum, ya. Tetapi bagi kita semua, ayo tingkatkan Pak. Kami hanya mengajak ditingkatkan, agar zikir kita yang jahar dan khafi atau sir tadi menjadi jembatan menuju zikir yang tingkat 3, yang insya Allah malam ke-21 besok kita bedah bersama-sama, yang menjadikan kunci agar kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disampaikan tadi, tingkatkanlah zikirmu yang masih lalai terhadap zikir yang sadar. Sadar, Pak. Sadar itu artinya sudah bukan ingat lagi, tetapi sadar, ya. Beda antara ingat dan sadar. Ya, zikir sadar ini nanti adalah zikir yang sangat penting, ya. Zikir yang sangat penting yang masuk kategori zikir tingkat 3 nanti, ya. Maka sebelum masuk ke situ, ayo zikir jaharnya tetap diteruskan, ya. Dibanterkan, ya. Boleh mau 33 kali, mau ditambah lagi, nggak ada aturannya. Mau pakai aturan 33 juga nggak apa-apa, ya. Seenaknya, seikhlasnya, ya. Tetapi tolong, nek dulu masih tercampur syirik, sekarang ditinggalkan sesuatu selain Allah. Lah gitu nih Bang, ben ada bedanya peningkatan itu dari saya itu. Yang kedua, zikir kofinya ya sama. Syukur-syukur kita latih terus, ya, sebelum masuk ke zikir 33, ya. Karena zikir 33 nanti zikir yang sudah tidak ada lafaz, tidak ada suara, tidak ada di batin juga tidak ada. Nah, zikir apakah itu? Nah, tapi sebelumnya asah dulu zikir 32 ini. Sebanyak mungkin pas sambil jalan, ya. Para kasih Allah seperti itu, para wali Allah. Rasulullah pun juga sama. Pas sambil mau tidur, sampai tertidur beliau, ya. Zikir khofinya. Tapi tolong niatnya minimal membersihkan hati,
syukur-syukur lillah, ya. Hanya untuk Allah, dari Allah dan kepada Allah. Itu Pak, sebagai bahasan malam ini apa yang dapat kami sampaikan, intinya faedahnya itu, bahayanya adalah engkau terjebak di dunia mukasafah tadi. Dunia mukasafah, dunia terbukanya ghaibnya makhluk. Dan itu masih dunia belum makrifat, belum. Yang katanya orang makrifat itu bisa mindahkan bintang, ya. Nah, itu belum makrifat, ya. Oh, dia masih bangga dengan kemampuannya, gitu kan. Yang katanya bisa macam-macam, ya. Kalau masih ada kebanggaan dalam dirinya, berarti belum sampai kepada Allah. Itu Pak, mohon maaf apa yang kami sampaikan, semoga dapat diterima. Dan semoga kita diberikan kesehatan untuk malam 21 dan sampai dan malam 27. Sebagai puncaknya adalah malam 27 nanti. Insya Allah semoga kita diberikan kekuatan dan batin. Karena semua adalah datangnya dari Allah. Dan semoga kita dibukakan hati kita menuju bersihnya hati kita, menuju tauhid sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah.